Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, sesungguhnya aku mengutusmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat untuk seluruh manusia. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ma bu'ithu bitammima makarimat akhlak." Sesungguhnya aku diputus di bumi ini untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Pada kesempatan pagi hari yang luar biasa ini, saya ingin memaparkan bagaimana sifat-sifat yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin dalam seluruh umat Islam. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa tujuan Rasulullah memimpin umat. Tujuan yang pertama adalah mengingatkan akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu turun untuk memimpin kita, mengingatkan kita sebagai umat muslim bahwa kita tuh harus meyakini kalau hari akhirat itu pasti benar saja. Tujuan itu benar ada, kita neraka itu benar-benar ada juga. Nah, hari besar atau hari perhitungan seluruh amal itu terjadi, dan juga kita melewati jembatan siratal mustaqim dan semua kejadian yang ada dalam akhirat itu pasti ada. Maka oleh karena itulah, untuk mengingatkan tentang akhirat ini, Rasulullah SAW memotivasi kita sebagai umat muslim untuk senantiasa banyak beramal agar kita mendapatkan pahala dan yang dari dosa-dosanya dan juga memasukkan kita ke dalam surga Allah. Tujuan yang kedua adalah mengajarkan tentang akhlak yang baik. Rasulullah SAW itu turun memberikan dakwah kepada kita untuk mengajarkan etika-etika yang baik dalam kita sehari-hari, seperti kejujuran, kasih sayang, rasa tolong menolong di antara sama manusia dengan yang lain, dan yang lain sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, "Inna ma itu diutami maka aku diputus ke dalam bumi ini untuk menyempurnakan akhlak umat." Yang ketiga adalah mengajarkan ajaran-ajaran Islam. Rasulullah SAW mengajarkan kita ilmu agama Islam itu dengan ajaran-ajaran yang komprehensif, seperti bagaimana cara beribadah, seperti bagaimana tata cara berwudu, bagaimana tata cara sholat yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya ibadah saja, dia juga mengajarkan bagaimana cara kita bermuamalah atau bagaimana cara bergaul dengan sesama manusia yang lain. Dan juga apa tujuannya Rasulullah mengajarkan agama kita itu? Supaya kehidupan kita itu selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu selamat dari orang-orang yang ingin membolehkan. Semoga dengan kita mempelajari ilmu agama Islam yang sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah, kita selalu diberi petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan keselamatan dari segala kesesatan yang ingin membolehkan. Amin ya rabbal alamin. Dan keempat adalah menyebarkan rahmat wa ma arsalnaka. Oh ya. Terima kasih.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Dan tidaklah aku mengutusmu wahai Rasulullah SAW kecuali untuk memberikan rahmat dan kasih sayang bagi seluruh alam. Jadi seperti yang kita rasakan ini, bahwa rahmat atau kasih sayang dari Nabi Muhammad SAW itu tidak meliputi hanya untuk umat Islam saja, akan tetapi orang-orang yang di luar Islam pun ikut merasakan rahmat dan kasih sayang Rasulullah SAW. Nah, itu adalah tujuan-tujuan Rasulullah SAW itu turun kepada umat manusia untuk memimpin kita. Lalu bagaimana kriteria atau sifat yang harus dimiliki sebagai seorang pemimpin yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW? Satu, sidik. Sidik itu artinya adalah sifat kejujuran. Nah, kejujuran ini adalah sifat yang selalu diutamakan oleh Rasulullah SAW dalam mendakwah kepada umat Islam. Nah, sifat sidik ini juga harus dimiliki oleh semua yang ingin menjadi pemimpin. Karena sifat sidik atau sifat jujur ini, dia tidak akan memberikan manipulasi kepada rakyat, dia tidak akan berbohong kepada rakyat. Dan dia juga memahami kalau sifat jujur itu membawa keberkahan bagi diri kita sendiri maupun orang lain, termasuk bawahan-bawahan kita yang kita pimpin. Nah, Rasulullah SAW bersabda dalam suatu hadis, hendaklah semua dari antara kalian itu bersifat jujur. Karena sifat jujur itu membawa kepada kebaikan. Dan kebaikan mengantarkan kepada surga. Dan apabila seseorang itu senantiasa untuk berbuat jujur, maka dia dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang jujur. Dan orang-orang yang sebaliknya berdusta akan membawa kepada kejahatan. Dan kejahatan itu membawa kepada neraka. Dan apabila orang itu selalu berdusta atau berbohong kepada orang lain ataupun kepada dirinya sendiri, maka dia dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang pendusta. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua adalah sifat amanah. Sifat amanah itu adalah membawa kepercayaan yang diberikan oleh atasan kepada pundak-pundak kita. Sifat amanah ini yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang-orang pemimpin. Karena ketika pemimpin itu memberikan suatu kepercayaan kepada kita, maka kita harus melakukannya secara profesional. Dan kita tidak boleh melupakan amanah-amanah yang diberikan kepada kita. Karena orang yang tidak jujur, orang yang gagal dalam mengemban amanah, dan orang yang mengingkari janji itu termasuk golongan dari orang-orang yang munafik. Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafiqina thalath. Wa idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khon. Ya. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila dia berbicara, dia berbohong. Apabila dia berjanji, dia melanggar. Dan apabila dia dipercaya, dia mengkhianati. Semoga kita sebagai umat muslim dijauhkan dari sifat-sifat munafik. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga adalah tablik. Apa itu tablik? Tablik itu artinya adalah menyampaikan. Maksudnya adalah Rasulullah SAW itu tegas dalam menyampaikan kebenaran dan mengungkapkan kesalahan-kesalahan. Nah, contohnya adalah kesalahan-kesalahan kaum kafir Quraisy yang selalu menyembah berhala. Nah, jadi Rasulullah SAW itu menyampaikan kebenaran itu tanpa takut akan resiko yang dihadapinya. Dia selalu berani dalam menyampaikan kebenaran. Pernah ada suatu kisah di zaman Rasulullah SAW tentang delegasi Quraisy. Nah, delegasi kaum Quraisy ini mengutus suatu paman dari Nabi Muhammad SAW yaitu Abu Thalib
Untuk apa? Untuk menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad SAW itu ditawari, apabila dia berhenti untuk mendakwahi kaum-kaum Quraisy itu, dia akan diberikan wanita yang cantik, kekayaan yang banyak, dan lain sebagainya. Akan tetapi, bagaimana jawaban Rasulullah SAW? Aku tidak akan berhenti untuk mendakwahinya. Jikalau mentari ada di sebelah tangan kiri saya, dan rembulan ada di sebelah kiri saya, maka aku tidak akan pernah untuk berhenti berdakwah sampai kapanpun. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga, bahwa kita apabila ingin menjadi pemimpin, kita harus tegas dan berani dalam mengungkapkan kebenaran dan juga mengungkapkan kesalahan. Nah, mengungkapkan kesalahan itu tujuannya apa? Untuk memperbaiki kesalahan itu bersama-sama. Dan yang terakhir adalah Totona, atau artinya adalah cerdas. Dalam memimpin kita harus benar-benar mempunyai ilmu-ilmu agama yang kuat sesuai dengan apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, seorang pemimpin itu ya, apabila tidak membawa ilmu agama yang kuat, maka orang-orang itu pasti akan tersesat dengan apa yang dipimpinnya. Maka oleh karena itu, janganlah seorang itu menjadi pemimpin apabila dia tidak mempunyai ilmu yang kuat, terutama dalam ilmu agama Islam. Karena peran pemimpin itu benar-benar penting. Kalau sampai bawahan-bawahan itu tersesat, maka tanggung jawab itu benar-benar ada dalam pemimpin tersebut. Karena pemimpin itu amanah, harus memimpin bawahan-bawahan itu sesuai dengan standar agama Islam dan sesuai dengan Rasulullah SAW. Dan ilmu-ilmunya tersebut harus benar-benar tepat sesuai dengan manhaj salaf, sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah dan juga dengan para sahabat dan para tabi'in dan imam yang 4. Memimpin sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Semoga dengan kita mengetahui karakteristik dalam memimpin umat Islam, kita selalu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin di masa depan, terutama di Indonesia ini. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang baik dan Tuhan yang Maha Pengampun. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ada pertanyaan atau menambahkan pertanyaan, silakan. Mas Azizen ini ada kader kita yang sudah hafid. Ya, guru mengajarkan bagaimana kita hafid. Silakan. Kalau ingin menambahkan, ada literatur yang ada di Bapak, silakan disampaikan. Silakan. Setelah tadi kita mengetahui beberapa karakter, kita ketahui bahwasanya Rasulullah itu adalah orang yang maksum, terjaga gitu. Artinya beliau sesuai dengan apa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memiliki sikap atau karakter jujur dan lain sebagainya tadi. Nah, kita ini kan orang yang gampang berbuat dosa. Maka yang pertanyaan kami adalah bagaimana cara melatih agar kita memiliki sikap jujur, tabligh, batonah dan satunya tadi itu. Jadi keempat karakter tersebut untuk melatihnya gitu. Bahwa kita harus mengetahui
bahwa memberikan keberkahan untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Hendaknya seorang itu berbuat kejujuran, karena kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu mengantar kepada surga. Dan orang yang senantiasa berbuat jujur itu akan dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang berbuat jujur. Sebaliknya, orang yang berdusta itu membawa kepada kejahatan, dan kejahatan itu membawa kepada neraka. Dan apabila seseorang itu senantiasa untuk berdusta kepada Allah, kepada diri sendiri maupun orang lain, maka dia akan dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang berbuat dusta. Maka kita harus yakini itu, camkan dalam pikiran dan tanamkan di dalam hati kita. Dan juga orang-orang yang berdusta itu termasuk dari ciri-ciri orang yang munafik. Maka itu harus ditancapkan kepada hati kita, supaya kita selalu senantiasa untuk berbuat jujur. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setiap perbuatan itu akan dicatat oleh malaikat. Siapa malaikat itu? Raqib dan Atid. Kita harus benar-benar meyakini itu, bahwa pasti perbuatan kita itu akan dicatat. Nah, karena kalau kita sudah yakin perbuatan kita dicatat, pasti kita akan benar-benar enggan untuk berbuat dosa-dosa, termasuk dosa berbohong itu tadi. Nah, maka itu yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, meyakini bahwa kejujuran itu membawa kepada kebaikan, yang itu yang pertama. Yang kedua, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perbuatan itu dicatat oleh malaikat untuk menjadi pertanggungjawaban di akhirat nanti. Itu adalah bagaimana sifatnya, gimana caranya menjadi orang-orang yang jujur. Seperti itu. Silakan yang lainnya menambahkan, boleh. Hanya orang yang tahu gitu, melaksanakannya gitu. Adapun keyakinan kan di dalam hati nggak ada yang tahu ya. Nah, ini apakah ada tips atau trik yang bisa melatih diri kita itu biar bisa jujur gitu? Kalau kata dengan perbuatan. Gitu. Nah, maka hendaknya jika kita mempelajari agama Islam itu, kita tidak hanya sekedar untuk membacakan kata, tapi kita pun harus benar-benar meresapi makna dan maksud dari apa yang kita pelajari. Supaya apa? Ilmu yang kita pelajari itu masuk ke dalam pikiran dan meresap ke dalam hati kita. Jadi kita benar-benar harus serius dalam belajar agama Islam. Kita harus benar-benar fokus dan jangan sampai ada gangguan-gangguan yang menghambat keseriusan kita dalam pembelajaran agama, dalam belajar Islam. Jadi seperti itulah, kita harus benar-benar serius, harus benar-benar diresapi yang kita pelajari. Semoga Allah mudahkan kita dalam mempelajari agama. Ada lagi cara merubah bagaimana buat satu kata dengan perbuatan. Nah, kita catat ada 10 perilaku yang itu kita rubah. Kita jujur, tepat waktu. Dimulai yang kecil lah, tepat waktu. Saya ingin tepat waktu. Misalnya mau rapat jam 7, mencatat. Anda suruh istri mengingatkan, Mas, nanti jam 7 rapat loh. Dan 10 menit sebelum acara sudah masuk. Jadi ada orang mengingatkan. Itu cara melatih. Kata kadang-kadang orang salah. Kan ada pusat kita itu setelah kan ada kan catat tepat waktu. Ini supaya itu melatih tepat waktu. Cara bahkan dikasih bonus sama Tuhan yang tepat waktu, dihadirkan tepat waktu. Itu ada pelajaran paling bagus, itu tepat waktu. Hanya saja kadang-kadang orang sembahyang tepat waktu, yang lainnya enggak. Tidak konsisten gitu ya. Jadi sembahyang itu tidak menjadikan contoh untuk menyelesaikan miskin, jadi contoh. Kalau contoh dicatat, oh tepat waktu.
Atas biasanya kalau rapat mesti terlambat kan. Ingatkan cari teman untuk mengingatkan kita, saya istri, saya anak. Nah kalau sudah berkali-kali terjadi dicatat, wah saya sudah berhasil teman waktu, wah syukuri gitu, alhamdulillah sudah saya waktu. Jujur, atau juga gini, ada orang tipe korelis itu ada satu kelemahan dia apa? Dia sering memanipulasi data, berbohong. Karena berbohong itu karena itu punya potensi berbohong. Gitu. Dicatat, tadi berapa hari, tadi berapa saya bohongi orang, berapa kali saya memanipulasi data, dalam istilah ilmunya memanipulasi data. Misalnya pendapat orang dibilang pendapat dia, atau pendapat dia dibilang pendapat orang itu. Jadi kan kecuali dengan niat tertentu. Oh, saya sudah 3 kali bohong, besok dikurangi ya. Itu bisa untuk berubahnya dicatat. Dicatat kelemahan-kelemahan kita selama ini yang ada, dicatat 1, 2, 3 sampai 10. Nah, dimulai dari 1 dulu, pelan-pelan. Nah, tiap hari dicatat berapa kali saya terlambat sembahyang. Misalnya, besok kita kurangi sampai betul-betul tepat waktu. Itu tidak mudah ya, tapi bisa agak dicatat. Ya, silakan siapa lagi? Dari ibu-ibu, siapa? Ada ibu? Iya, silakan. Caranya untuk bersaing dengan orang yang bermasalah, tapi ada kadang-kadang orang yang punya dosa tapi bisa memperbaiki, apa benar? Apa? Caranya untuk orang yang bersaing sama orang soleh beramal, memperbanyak amal, dan orang yang berdusta itu bisa memperbaiki diri, Bisa? memperbaiki diri, bersaing, memperbaiki. Orang yang beramal soleh, berkumpul beramal soleh itu memperbanyakkan. Sedangkan orang yang pendusta itu bersaing dengan orang yang memperbaiki diri. Tinggal laku jadi berbagi. Jadi orang berdusta mencoba memperbaiki dirinya, bisa? Ya itu. Maksudnya begini, kita bersaing dengan orang yang beramal soleh, gitu ya, atau kita berdusta, kita mencoba memperbaiki diri. Saya kira itu betul itu. Sebenarnya dalam persaingan kerja gitu ya, kita termasuk suka manipulasi data gitu. Ya. Ada orang-orang kok karirnya bagus, Kadang ada orang yang beramal soleh, tapi kalau sama orang yang besar, orang yang berdosa, kalah dengan itu bisa terjadi. Jadi orang yang berbuat salah itu bisa kalah dengan orang solih. Kalau itu katanya orang apa itu? Jadi gini, orang beramal saleh dengan orang yang suka bohong bersaing. Yang menang yang suka bohong. dia bisa memperbaiki. Ya gimana cara bersaing dengan itu? Ya, kita jujur ya. Mereka suka bohong. Itu dia dapat jabatan terus. Gitu. Dia beruntung terus. Ya, apa cara menghadapinya? Oke, kita berhadapan dengan orang-orang yang sama berbohong, kita jangan fokus dengan, kita harus yakin bahwa misalkan orang itu suatu saat pasti akan dapat balasannya. Kalau nggak di dunia, pasti akan dapat balasannya di akhirat. Mungkin orang sekarang itu dapat berbagai kebenaran. Kita kan nggak tahu kalau dia itu bakal dapat balasan di akan yakin. Nah, maka kita harus fokus sama diri kita untuk beramal dan jangan sekali-kali kita terdistrak dengan keuntungan orang. Jangan kita berpikir rasa diri. Nah, sekali aja rasa ini kita pasti akan rasa tak fokus. Jadi terutama dalam rasa. Ya, artinya begini. Yang benar itu, yang menang itu belum tentu benar. Yang kalah itu belum tentu salah. Jadi pilih mana? Kalah benar atau menang bohong?
Nah, pilihan kan? Pilih mana? Pilih menang, tapi bohong. Pilih orang, politisi menang. Atau pilih orang ini salah, tapi benar. Ya, pilih mana kira-kira? Nah, itu ada pesan dari Ki Hajar Masalah. Yang benar itu tidak mesti yang banyak. Bisa saya sedikit benar. Yang banyak itu salah. Kita pilih mana, ayo? Banyak orang terpengaruh. Ikut yang menang aja lah, gitu ya. Walaupun salah. Mau nggak? Nah, pilih mana kira-kira? Pilih yang sedikit. Hah? Pilih yang sedikit. Yang benar tapi walaupun kalah ya. Ya. Tidak usah. Kalau dia kalah di dia tapi menang di akhirat. Bagus. Karena Tuhan akan menguji. Sudah banyak yang diuji. Umat Islam sudah banyak diuji itu. Nah, jadi katanya Ki Hajar Masalah, yang banyak itu belum tentu benar. Yang sedikit itu belum tentu salah. Lebih baik Pak, sedikit tapi benar. Apalagi banyak dan benar. Target kita banyak dan benar. Bagus. Sekali lagi, silakan. Ayo. Tanya. Ada lagi ini ayo. Silakan. Ayo, yang muda-muda aja ngomong deh. Ya, silakan. Jadi ini dari saya mendengar banyak. Jadi terkesan kayak melihat ini salah, melihat maknanya salah. Tapi dia sejak salah itu dia dulu 2 tahun ada. Akhirnya dia berdosa beberapa kali. Tapi dia tuh dulu terus melakukan 2 kali. Ya, kan begini. Manusia itu kan hidupnya lama. Kesalahannya banyak. Ada hadis yang mengatakan sembahyang itu menghapus dosa antara 2 sembahyang. Betul, Ustaz? Betul, Ustaz? Ya? Jadi sembahyang itu menghapus dosa antara 2 sembahyang. Bahkan ada mengatakan kalau kita baca itu apa? Kepada Allah di belakang. Bertemu. Zikir itu sampai seperti bisa menghapus dosa sebanyak rumput betul banyak buih. Nah, sebanyak itu. Oleh itu kita yakin saja. Yang menarik Profesor Imam masjidnya Istiqlal. Yang penting katanya kita minta ampun, yakin Tuhan pasti mengampuni. Jangan ragukan janji Tuhan. Begitu Ustaz ya? Ada tambahan Ustaz? Jadi jangan ragukan janji Tuhan. Kita yakin Tuhan pasti mengampuni. Sudah yakin kita kan enak, tidak merasa berdosa lagi. Yakin Tuhan mengampuni. Jangan ragukan janji. Kalau dia berjanji pasti. Yang meminta ampun pasti dia. Bagaimanapun besarnya dosa ada pasti. Maka ada cerita itu orang membunuh 90 Ustaz malah diambil apa hadis apa dosa nggak tahu ya, tapi ada cerita seperti itu Pak ya. Zaman Nabi Musa. Oh ya, zaman Nabi? Nabi Musa. Oh zaman Nabi Musa. Ya silakan lainnya. Ayo anak-anak, anak muda. Ayo. Bapak, silakan. Ya. Anak-anaknya mana mic-nya? Bureti. Terus katakan. Mbak Leli masih muda belum? Saya ingin bertanya kepada kematian. Apa sih kayak pemimpin itu dipilih kayak apa sih mas
musrifah ya, musrifah segala macam itu dipilih dari segi keilmuannya. Maksudnya dari segi apa sih, kalau di pondok itu ini dipilih jadi pemimpin tuh karena ilmunya banyak gitu. Dia bisa, contohnya kayak dia ya dia hafid gitu, terus ditambah pokoknya banyak lah. Nah, dipilih jadi musrifah segala macam lah, tapi secara fakta di lapangannya dia tidak bisa jadi pemimpin, belum ada keilmuannya di sana tuh, belum ada gitu. Tapi saya sering menemukan baik di pondok maupun di mana-mana yang jadi musrifah itu ya yang seperti itu, sedangkan yang lain tuh ada yang siap tapi dari segi keilmuannya belum. Itu bagaimana? Lalu sekali pertanyaannya, jadi ada orang pintar tapi tidak bisa melaksanakannya. Nah, ilmunya banyak tapi tidak bisa sebagai eksekutif. Ya, eksekutif tapi ilmunya kurang. Nah, ini menarik. Ya, silakan. Nah, ini juga merupakan cerminan dari sifat fatonah, yaitu cerdas. Nah, cerdas itu tidak hanya ilmu saja, tapi mental itu juga harus benar-benar terlatih. Terlatih untuk memimpin umat manusia. Nah, bagaimana caranya? Bisa dengan latihan public speaking seperti ini ya. Kita melatih diri kita untuk berani tampil memimpin di depan orang lain. Nah, insya Allah dengan kita, kalau kita sudah mempunyai ilmu yang banyak, ilmu agama Islam yang tepat sesuai dengan apa yang disyariatkan Nabi Muhammad SAW, dan mental kita sudah terbentuk untuk memimpin umat manusia, maka insya Allah kita pasti akan jadi pemimpin yang tepat. Nah, jadi pemimpin itu harus benar-benar menyeimbangkan dua faktor berikut, yaitu ilmu dan juga mental. Nah, seperti itu. Jadi memang jadi pemimpin itu harus punya expert power. Seperti itu. Tapi itu tidak cukup. Harus punya kemampuan eksekutif. Di pengetahuan, latihan di Nigeria. Nah, ada kelemahan selama ini. Orang militer tidak punya kemampuan di Nigeria. Kenapa Ustaz Selamat tidak mau jadi wapres? Dia tidak pengalaman di Nigeria. Tapi berikutnya berubah. Kalau kata dia, saya harus bukan saja dia pernah. Tapi borok-borok jadi wapres. Yang kalau orang profesor pengetahuan. Jadi pemilihan untuk Nigeria, itu latihannya apa? Jadi panitia. Siapa? Kalian. Panitia apa itu? Nah, pemimpin kiai tentu dia orang eksekutif. Dia kiai saja. Mempengaruhi orang yang bisa. Jadi tidak bisa punya pendapat mereka ada kiai. Nah, jadi selama ini kenapa banyak terjadi pemimpin punya banyak tapi tidak jalan-jalan kegiatan itu? Kenapa? Dia tidak punya pengalaman di bidang ekspor, tapi kita ilmunya banyak, diangkat orang jadi pemimpin. Itu karena tidak bagi ilmu. Ya, kalau dia memimpin pesantren, dia berhasil buat pesantren itu kan sudah membuat eksekutif secara. Tapi tidak semua ulama bisa itu hanya pemimpin. Oke, ya. Lainnya silakan. Ayo adik-adik. Ngomong. Ya, silakan. Nih, menggugah adik-adik ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita lihat fenomena hari ini cukup menarik tentang dinamika perpolitikan nasional. Menariknya banyak orang pintar hari ini, orang berpengalaman. Tampaknya sepertinya jadi menurun grade-nya, grade pinternya, grade keprofesionalannya dalam tanda kutip, menurun grade kawakannya. Ternyata setelah coba diamati bareng-bareng, kalah dengan faktor keuntungan nasabiyah. Itu nasabiyah itu ya, saya tadi diskusi dengan Ustadz mengenai diskusi ini Mustafa, diskusi kecil-kecilan gitu. Artinya orang yang sekolah lama-lama, walaupun ini justru tidak ingin menurunkan semangat orang yang sekolah, orang yang kuliah lama-lama sampai pada gelar tertentu, pengalaman yang sudah kemana, ya ternyata kalah dengan faktor gen, faktor gen, atau dalam hal ini faktor nasabiyah dalam hal ini. Artinya kalau kemudian ini kita biarkan, maka akan ada banyak menyisakan kelompok-kelompok fatalis yang pada akhirnya akan mengumpulkan semangat orang belajar, orang yang studi kemana-mana, akan mengumpulkan itu. Ini satu fenomena yang bisa kita baca dan harus disadari semua oleh para ilmuwan. Misalnya, dalam tanda kutip, saya tidak akan nyebut nama biar tidak kena delik hukum ini. Misalnya, si A menjadi seorang pemimpin, walaupun prosesnya agak rumit. Ada faktor X yang memaksakan dia untuk dalam tanda kutip dimenangkan. Sampai sekian periode rumit juga respon publik. Di akhirnya kemudian dia minta tambah lagi, walaupun pada akhirnya terbantahkan, tidak mungkin ditambah, terkendala dengan faktor perundang-undang. Kemudian berikutnya ternyata pada akhirnya muncul kelompok yang entah ini by setting atau apa, muncul kelompok tertentu yang kemudian menghendaki majulah ini anak muda. Ternyata anak muda yang terbaca hanya satu anak muda yang terbaca. Sedangkan anak muda yang lain yang punya pengalaman ke Harvard, ke Timur Tengah, Eropa, macam-macam nggak terbaca. Ternyata setelah diamati, ternyata faktor gen ini kuat juga. Nasabiyah dalam bahasa. Saya pikir ini fenomena baru, dan kalau ini dibiarkan anak-anak muda, kita akan habis semangat. Barangkali pemahaman kita ke depan bisa dikritisi ini, tidak selalu didukung-dukung, tidak selalu disemangat-semangati, karena akan ada banyak anak muda yang dikesampingkan dengan pengalaman, dengan referensi, dengan keahlian, gara-gara faktor gen ini. Barangkali penting Pak pemateri, terutama direkturnya ini Pak jurnalis, untuk membaca fenomena ini. Kira-kira ada apa dengan ini semua? Apakah ini hanya terjadi di sini, di bangsa ini, atau juga berlaku di negara lain? Karena saya yakin akan ada banyak anak muda yang cemburu dengan ini. Loh, saya itu misalnya anak muda itu bilang, saya itu lulusan Harvard, saya ini punya pengalaman di mana-mana. Tapi kenapa kok nggak terbaca? Ada faktor politik dinasti itu barangkali terlalu keras ya kita sampaikan gitu. Tetapi apapun itu, ini menciderai semangat. Walaupun akan ada alibi yang mengatakan sudah jadi, tetapi
sepertinya masih prematur. Akan banyak anak muda yang lebih berkompeten dan punya kapasitas lebih dibanding hanya sekedar apa yang aromanya lebih mudah tercium. Kira-kira gitu. Ini Pak Jalil sangat paham itu. Monggo. Terima kasih, sumbang pendapat saja. Nah, itu berarti ada dalam pada diri kita sendiri bagaimana cara kita itu memilih suatu pemimpin. Dan kita harus benar-benar melihat pemimpin itu apakah dia itu memiliki keempat kriteria itu, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah atau tidak. Nah, karena kan pemimpin-pemimpin yang tidak jujur dan lain sebagainya itu pasti akan tergoda oleh setan gitu kan. Nah, kita juga harus berdoa kepada Allah supaya kita dipilihkan pemimpin-pemimpin yang tepat sesuai dengan syariat Islam. Nah, seperti Ya. Jadi bagus ini pertanyaan ini. Kita akan bicara ilmiah. Ya. Apa untuk pemimpin? Pertama, legitimate power namanya. Sebenarnya dia tidak punya legitimate. Dia cari, dapat. Legitimate ya, dapat dia. Apa? Cara mencarinya KKN dulu kan? Oh, dia dapat. Dia gunakan apa namanya? Connection power. Dia punya koneksi power. Dia ada legitimate power, ada connection power. Dua power sudah dimiliki dia. Apakah dia punya expert? Itu dipertanyakan kan orang karena banyak yang lebih expert. Tapi yang banyak itu tidak punya legitimate, tidak punya connection, tidak bisa. Jadi kita pahami aja secara ilmu kepemimpinan. Banyak orang lebih hebat dari dia, tapi tidak punya legitimasi, tidak punya partai misalnya. Karena saya hebat, lebih hebat saya dari, tapi tidak punya partai, siapa yang mengangkat saya? Ya saya tahu diri aja. Memang bukan nasib saya di sana, bukan bilang saya di sana. Bukan nasib, faktor nasab itu. Jadi kita analisa secara ilmiah, dia punya legitimate power, dia punya connection power. Apakah dia punya expert power? Itu rakyat yang menilai. Yang paling bagus apa? Ada legitimate power, ada expert power, ada connection power, ada reference power, ada coercive power. Dia punya coercive power juga karena dia punya super power. Nah, itu artinya secara ilmiah dia punya super power. Apakah dia benar? Nah, itu pertanyaan. Itu Tuhan yang tahu. Iya. Makanya ya jangan mengatakan bahwa yang menang itu belum tentu benar. Yang menang itu belum tentu benar. Ya. Yang bagus itu benar dan menang. Nah itu ada sunatullahnya. Walaupun Anda benar, tidak punya legitimate power, tidak bisa, tidak punya koneksi, tidak benar. Walaupun Anda lebih hebat dari dia, expert hebat, lebih hafal 45 nilai-nilai Pancasila di luar kepala, kan expert power. Tapi tidak punya connection power, tidak bisa. Tidak punya legitimate power, tidak punya partai. Ya. Sehingga ada juga orang yang pintar sekarang didatangi orang seperti Anies. Dia pintar, tidak punya partai. Partai yang minta sama dia, dikasihlah legitimate. Jadi kenapa Anies dia calon? Dia tidak punya legitimate power, tidak punya partai. Tapi partai menganggap kamu saya kasih legitimate. Oh oke. Dia punya ekspor apa legitimate pak? Nggak tahu saya menang mereka ada belum lagi connection power. Cuma apakah dia punya reward power? Reward power itu apa? Duit itu power juga. Jadi untuk jadi pemimpin tuh ada 5, ada legitimate power status, ada expert power, ada reward power. Reward power itu bonus ampau kalau istilahnya sekarang. Nah tergantung kepada rakyat. Cuma rakyatnya kan belum pernah ikut pelatihan kepemimpinan, ya nggak tahu dia. Reward power nama lebih ruwet.
Nah, reward power ini luar biasa. Anda ingat terbunuhnya Hasan Hussein? Ya. Itu karena reward power. Dia sudah diminta oleh satu kelompok untuk menjadi raja. Waktu akan pelantikan, yang mendukung dikasih reward power sama lawannya. Pas. Akhirnya berbalik arah. Betul nggak dalam sejarah? Mereka tsunami kalah dengan reward power. Karena itu sunatullah. Uang ternyata dikuasai. Kenapakah dia ditolong sama Tuhan? Tuhan itu objektif. Kalau memang orang jahat itu kuat, ya dia akan menang. Itu objektif. Tuhan itu objektif. Objektif pasti dan tepat. Contoh, pada waktu terjadi Mina, masih ingat Mina? Peristiwa Mina? Ada seorang dokter lulusan Amerika tanya sama saya, Pak Janis, gimana ini haji ini? Benar nggak? Cobalah kita datang ke Mekah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik syarika labbaik. Ke Mekah, batinya tidak ada lagi, injak lagi. Ya. Wah, Islam itu benar nggak? Saya bingung jawabnya gimana. Untung saya punya ilmu leadership itu. Hukum Tuhan itu objektif, pasti dan tetap. Objektif. Dia tidak peduli siapa. Misalnya perahu, kapasitasnya 100. Ditumpahin 250, ya semua. Tenggelam dah. Tenggelam. Dan dia itu wiritan terus tuh. Tenggelam dah. Tetap tenggelam. Objektif. Kok Tuhan tak bela kiai? Enggak, itu objektif. Kalau Anda kena virus wiritan, ada ustadz yang sombong. Istighosa. Enggak pakai kena dia. Yuk, pernah sama ustadz pengajian di tempat saya, santrinya suruh pakai ini, dia setuju enggak? Dia merasa ternyata kena juga dia. Tapi ada takdir power. Nah ya, ya Takdir power itu. jadi ya objektif itu. Jadi terus saya bilang objektif kapasitasnya sama umrah itu terowongannya 5.000 dimasukin 25.000 di utara keinjak semua lah, ya matilah. Itu objektif, jangan disalahkan agamanya. Makanya sekarang kan terowongannya jadi 2 kan, sejak itu jadi 2, berangkat sendiri pulang sendiri, tidak akan terjadi tabrakan. Dulu memang waktu saya itu masih tabrakan tuh, ini bahaya ini, saya ketakutan sekali, hati-hati betul kalau jalan waktu itu. Sekarang kan setelah sekian ratus tahun sunatullah. Makanya sunatullah ini tidak kurang dipelajari oleh umat. Sunatullah karena dia objektif, pasti dan tetap. Siapapun dikasih, Yahudi dikasih semua sekarang. Dia menguasai sunatullah. Jadi baru kita kalahkan Yahudi kalau sunatullahnya sudah. Bagaimana caranya? Baca buku. Orang Jepang baca buku 12 buku 1 tahun. Orang Yahudi 15 buku. Kita baca WA aja. Padahal baca itu ada 6 tingkat. Ngerti, memahami, bisa kasih contoh, bisa mensistematir, bisa kreativitas. Kita enggak. Baca Al-Quran, enggak ngerti lagi artinya. Ini kesalahan kita baca Quran. Mestinya membaca dengan artinya, memahami, sehingga kita timbul ide untuk mewujudkannya. Kita ini mewujudkannya tidak punya ilmu. Makanya sunatullah harus masuk masjid. Ini kita mulai sunatullah masuk masjid ini. Jadi jangan salahkan kalau ada pemimpin kalah. Oh, memang belum waktunya. Sunatullahnya belum terpenuhi ya. Iya, itu luar biasa analisanya. Ya, ada konstruk teori yang. Tapi yang paling utama nanti gongnya ada di takdir power itu. Takdir power. Tapi sebelum masuk ke takdir power, memang barangkali harus ada analisa. Ini akan mengubah dinamika berpikir anak muda Indonesia pada akhirnya. Karena kalau kemudian terus diarahkan pada satu konstruk ilmiahan, akan banyak anak muda yang berpikir, bergeser arah berpikirnya, dan kemudian sampai pada pemahaman yang fatal. Saya kan bukan anaknya Pak.
maka saya tidak mungkin punya. Saya kan bukan anaknya Pak RT. RT, maka sepertinya jauh saya jadi Pak RT. Artinya legitim tower itu barangkali juga agak susah. Karena tidak semua orang tidak diarahkan untuk memiliki legitim tower. Tapi semua orang, hampir semua orang sepertinya hanya berpikir bagaimana dia menguasai ilmu dan beramal soleh saja. Selebihnya untuk menjadi orang yang memiliki legitimasi kekuasaan barangkali agak. Sehingga pada akhirnya ya sudah. Dia saja yang pasti saya berikan. Connection power. Sehingga itu sudah dia saja. Saya penting kolat saja. Sehingga perubahan apapun yang terjadi di belakangnya, khawatirnya ke arah itu. Ya, gini, demokrasi akan menggiring kelemahan-kelemahan seperti itu dengan baik. Makanya kebebasan berpendapat dibiarkan. Nah, cuma masalahnya sekarang ada teori lagi, pendapat itu ada namanya bandwagon effect. Apa? Sesuatu yang tidak benar, kalau diteriakkan tiap hari seolah-olah benar. Apalagi sering kan ada high-tech ini. Hoax dikirim ke seolah-olah benar. Bahkan itu karikatur orang ngomong itu, ngomongnya orangnya iya, tapi ngomongnya lain. Itu bisa dibuat. Begitulah ngerinya kepemimpinan masa sekarang ini. Makanya kalau saya berpendapat salah satu indikator yang paling bagus lah mengukur kalbu secara kuantitatif. Nah, itu ada ilmunya. Ilmu namanya personal assessment test namanya. Personal assessment test itu satu testing yang menjawab, jadi pengawas itu adalah juri itu dah komputer. Dijawab 500 pertanyaan dalam tempo 2 jam dan harus jujur. Kalau tidak jujur, dia akan ketahuan. Ada didis dia. Itu produknya seorang dokter yang psikiater. Saya pernah diminta dulu Nurtanio, pesawat udara itu, mengetes 80 pegawai yang akan dimutasi. Ribut karena ada kata belece. Wah, katanya connection, surat sakti. Akhirnya pimpinnya datang ke saya, minta dites. Kemudian saya punya seorang dokter yang psikiater, saya suruh tes dia di Bandung. Akhirnya dari 80 itu akhirnya ini yang cocok di sini. Yang menjawab tuh komputer. Tidak ada protes. Mau protes sama siapa? Komputer yang jawab. Mestinya untuk menjadi pemimpin itu harus masuk personal assessment test. Itu metode terakhir yang akan menghabisi tadi itu legitimate power, connection power tuh. Itu akan ketahuan apakah itu orang jujur, apa kreatif, apakah inovatif, itu akan tertulis di sana. Nah, kita belum sampai ke sana. Saya pernah ngetes, anak buah saya ini pernah ngetes calon rektor di Jawa Timur ini. 3 orang profesor, 1 pun tidak ada yang memenuhi syarat. Profesor tidak memenuhi syarat jadi rektor. Akhirnya bingung gimana dia dengan alat itu ya. Walaupun dia profesor, ternyata tidak inovatif. Ternyata tidak bisa kerja. Dia profesor tapi tidak bisa kerja dalam kan berarti kan banyak ilmunya banyak tapi tidak bisa seperti Ustadz Somad. Kalau dites tidak bisa dia. Kenapa? Dia ilmunya banyak tapi tidak bisa jadi eksekutif karena tidak pengalaman. Jadi sebelum dites dia sudah mundur sendiri. Makanya yang aneh itu pendukungnya itu ada dokter, ada profesor, tidak ngerti ilmunya gitu loh. Tapi sama dia sadar diri. Saya ini tidak pantas jadi waspel itu eksekutif. Saya tidak pernah jadi urus pesantren aja tidak pernah katanya. Hanya omongnya banyak, ilmunya banyak. Itu ekspor poinnya tinggi. Eksekutifnya tidak banyak. Ini yang ustadz yang sadar. Nah, kadang-kadang kita tidak sadar. Nah, nanti Pak, itu akan terjadi dengan cara personal assessment test itu. Kalau itu sudah membudaya, tapi syaratnya tinggi. Baik. Akan saya tambahkan sedikit tentang ciri karakter ini.
eh, ada yang berdasarkan keilmuan, ada yang berdasarkan nabi yang baik. Keilmuan itu banyak sekali teorinya, ada 20. Salah satu diantaranya adalah di Amerika ada sebuah dites sifat apa yang paling diperlukan oleh seorang pemimpin. Tertanya yang paling tinggi itu apa? Kejujuran. Nah, itu sesuai dengan Islam. Apa? Kejujuran itu apa? Sidik. Jadi yang paling tinggi itulah sidik. Ada 20, ya. Ada sidik, ada cakap, ada berpengetahuan. Yang paling terakhir itu independen. Nah, dari 20 ini ternyata 4 sifat Nabi itu masuk semua. Nah, jadi ternyata Nabi itu sudah ilmiah. Sekarang ditemukan, diteliti di Amerika, sifat yang paling diperlukan seorang pemimpin itu ada 20. Ranking yang paling tinggi itu adalah ternyata sidik sesuai dengan Islam. Yang terakhir itu independen. Nah, itu jadi bisa kita akui bahwa memang teori Nabi itu walaupun 14 tahun yang lalu ternyata ilmiah. Setelah sekarang ternyata ilmiah. Gitu. Nah, selanjutnya ada bentuk sifat Nabi yang perlu lagi. Pertama, fisiknya. Tubuhnya sedang. Wah, jadi apa? Tubuh Nabi itu sedang. Apalagi bulunya lebat, dadanya berbulu. Wah, itu kayak apa? Idolanya anak muda sekarang. Lantas lagi dadanya bidang, tulang ototnya kuat. Oh, jadi kuat jalan dari Mekah ke itu karena otot tidak kuat, tidak mungkin itu. Kalau kita udah bisa tuh. Rambutnya ikal itu gimana ya? Rambut ikal itu gimana? Oh, bergelombang. Oh. Ah, itu ikal itu termasuk tipe manusia yang bagus tuh. Rambutnya ikal, matanya bulat, lengkung dan kelihatan jantan. Waduh. Jadi kelihatan jantan. Jadi memang kesatria betul di ini. Otot kawat walung. Giginya putih. Diteliti waktu meninggal ubannya ada 20. Ada yang gitu ubannya. Hidungnya besar. Tangannya halus. Oh, tangannya halus. Padahal kita gagah tapi halus. Halus. Langkahnya lebar. Jadi kalau jalan cukup cepat rupanya. Karena ototnya kuat. Gerakannya karismatik. Wah. Suka tersenyum tapi jarang tertawa. Kalau kita banyak tertawa, kurang tersenyum. Suka tersenyum, jarang tertawa. Kulitnya merah kekuning-kuningan. Kenapa? Nenek moyangnya turunan Afrika sama orang putih. Jadi dia agak-agak kuning-kuning tapi kemerah-merahan. Kalau Yesus kan putih bersih gitu. Kalau Nabi Muhammad agak merah-merahnya dikit. Kulitnya merah kekuning-kuningan, orangnya sederhana. Ada lagi karakter pelindung anak buah. Jadi seorang pemimpin itu harus mencintai anak buah dan dicintai anak buah. Dan dia termasuk yang dicintai anak buah. Jadi lengkap sudah. Jadi pelindung anak buah. Jadi kalau ada anak buahnya diganggu, dia suka membela anak buah. Pendiam, tidak banyak omong, tapi kata-katanya penuh arti. Jadi kalau ngomong tuh sudah fatwa gitu loh, gitu kira. Bersemangat. Motivasinya sangat tinggi untuk inovatif, ada ide-ide baru. Wah, ya, ulet itu apa? Kerja keras. Waktunya untuk kerja sebagian besar. Setiap waktu punya nilai semua. Ada ulet, ya, bukan bulat ya. Kalau bulat itu ngakali, kalau ulet itu pekerjaan banyak. Dan kerja dengan tuntas. Tegas dan berani. Nah, itu nilai-nilai fisik
yang dimiliki oleh mereka Adawi, ya. Ya, saya kira ini sedikit tambahan. Ada pertanyaan lain? Ya. Saya Ya. tambahkan kita. Ya. Mas Azidin. Hanya jadi yang saya berikan masukan aja ini ya, supaya presentasi itu bisa efektif gitu. Itu kan kita selalu menggunakan layar. Nah, bagaimana kita membuat supaya audien itu bisa membaca dengan jelas. Jadi coba lah tadi yang panjenengan presentasikan tadi, saya dari sini aja nggak bisa baca gitu. Itu kan mubazir gitu, mubazir. Oleh karena itu mungkin perlu di Besarkan. ya, dan pakai warna-warna yang jelas gitu lah, bukan menarik lah. Mungkin sekarang teknologinya bisa macam-macam dan lebih baik gitu ya, cuma dari sisi efektivitas gitu, yang penting itu bisa dibaca dari jauh. Nah, dan seperti tadi menurut saya itu kan mungkin dari jarak 3 meter aja nggak bisa baca gitu. Terus kemudian itu berarti mubazir, rugi gitu loh. Jadi itu ngomong dengan melihat gitu ya, jadi harus ada ini gitu ya. Jadi kalau kecil-kecil ya itu tadi salah satu yang ini itu tadi kan belum di full screen gitu ya, itu sudah kecil belum di full screen jadi malah nggak bisa dibaca. Jadi tolong, sekarang teknologi saya pikir anak-anak muda ini sudah luar biasa kalau bikin presentasi, tapi intinya sebetulnya kalau mau presentasi bukan hanya keindahan baik itu, tetapi yang penting bisa dibaca itu, karena fungsinya digunakan LCD proyektor ini supaya audien itu bisa baca gitu. Itu yang pertama untuk panjenengan saja. Kemudian mungkin hanya tambahan saja, Prof, gitu. Jadi kalau saya melihat fenomena seperti tadi disampaikan Pak Jen ya, itu memang luar biasa. Nah, saya ini baru kemarin saya bikin video juga, salah satu di bawah itu saya memberikan saran begini. Saya berpikir kalau kita ini sekarang mau menjadi pemimpin di perusahaan kecil saja atau di organisasi kecil saja, terutama kalau ini di instansi perusahaan atau itu kan ada syarat-syarat yang cukup ketat gitu. Jadi supaya kita ini menjadi pemimpin itu bisa efektif di perusahaan, itu pasti dipilih orang-orang yang memiliki ilmu cukup, pengalaman, kemudian karakternya bagus ya. Ya, itu untuk satu organisasi yang kecil gitu. Jadi nggak bisa sembarangan kita ini menjadi pimpinan di perusahaan itu karena tadi itu banyak pendukungnya saja gitu, nggak bisa, harus melalui. Nah, saya mikir ini untuk perusahaan yang kecil saja menggunakan persyaratan yang cukup banyak ya. Apalagi sekarang itu negara. Nah, pasti harus harus dibuat semacam aturan yang harus menyeleksi para calon-calon pimpinan. Memang kita bebas, setiap orang itu bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi katakanlah presiden. Tetapi kan harus memenuhi persyaratan-persyaratan. Nah, persyaratan-persyaratan ini untuk menjadi seorang presiden itu malah lebih ringan daripada memilih menjadi pimpinan di PDAM atau gitu. Nah, ini yang saya mikir ini yang harus Nah, sekarang contoh umpamanya saja anak yang baru saja mungkin pengetahuannya ya kurang, gitu, perlu langsung jadi wapres gitu umpamanya saja. Ini kan menurut saya ya karena aturannya itu yang membolehkan itu. Harusnya kalau di perusahaan itu nggak seperti itu.
mesti pengalamannya bagaimana, jenjangnya bagaimana. Nah, sama di sebetulnya sudah ada di ini Prof, di TNI ya, ABRI lah gitu ya. Itu kan kalau mau menjadi Kodim ya, komandan Kodim aja harus dari ini gitu. Nah, kemudian sekarang ini kan harus dilihat dari karakternya juga gitu. Nah, ini perlu ada aturan-aturan yang mengatur seperti itu. Jadi nantinya nggak bisa sembarang orang itu bisa menjadi presiden karena belum tahu track recordnya, tesnya ini sudah pernah ini pengalamannya itu menurut hemat saya gitu, saya kok mikirnya karena aturan-aturan menjadi seorang presiden itu terlalu mudah gitu, jadi kalah dengan syarat-syaratnya menjadi direkturnya PDAM umpamanya saja. Itu kalah gitu loh. Nah, padahal yang dipimpin ini negara, kok harusnya lebih ketat gitu. Itu satu saran dari yang kaitannya ini. Mungkin satu lagi yang mungkin ini pemikiran ya aneh gitu loh. Saya ini mungkin mikirnya itu kenapa kok begini, kok enggak gini aja gitu. Contoh umpamanya saja saya pribadi itu kurang pendapat kalau ada calon-calon presiden, bupati dan lain sebagainya itu diadakan semacam debat gitu. Nggak tahu, saya kok kurang sependapat itu, mungkin saya terlalu kuno atau apa ya gitu. Kurang sependapat karena gini, jadi sesuatu kayak debat itu dari awal itu sudah ada niatan untuk menjatuhkan. Jadi bukan untuk inilah. Kalau sudah seperti itu, dua orang yang sedang berdebat ini akan saling menjatuhkan. Nah ini karena dilihat umum, maka itu menjadi pelajaran bagi generasi berikutnya bahwa kita ini jawabannya kudu musuhan gitu dan saling menjatuhkan gitu. Nah saya itu punya pemikiran bahwa sebetulnya untuk menguji itu tidak harus seperti itu. Toh kalau kita melihat debat itu isinya cuma emosi, terus kemudian nanti tidak ada solusi hasilnya itu gimana gitu, enggak ada. Apa enggak sebaiknya debat itu diganti dengan semacam presentasi di muka orang-orang yang memang kredibel, artinya memang ditunjuk oleh negara untuk menguji calon presiden, dan itu tidak perlu harus dibarengkan gitu. Tapi diuji umpamanya saja panjenengan mau jadi presiden. Ya, sekarang tak suruh presentasi. Ya, tidak usah disiarkan, tidak usah ini sudah. Ya. Terus kemudian saya uji betul, yang uji itu kira-kira ya golongan profesor, orang-orang yang ini. Nah, gimana sebetulnya gitu. Jadi murni apa yang panjenengan rancang itu bisa didebat atau dipertanyakan oleh ini yang niatnya itu memang bukan menjatuhkan, hanya menguji saja gitu. Coba mungkin kita pikirkan, kira-kira mungkin cara berpikir saya ini memang ya kuno ya, tetapi mungkin ada baiknya juga seperti itu, karena gini, pelajaran demokrasi itu kan tidak harus efek negatif itu dibiarkan gitu. Ya. Kita ini kadang-kadang hanya mementingkan sesuatu kebebasan atau apa begitu ya, tetapi efeknya ini menjadi banyak efek negatifnya. Nah itu apa? Diteruskan saja gitu loh. Maksud saya itu kalau orang debat begitu, itu kan satu pelajaran kuliah yang mesti ditiru sama orang yang mendengarkan. Jadi generasi muda ini nanti akan mendapatkan pelajaran yang apa? Oh ternyata orang-orang dewasa itu seperti itu gitu. Orang-orang itu seperti itu, akhirnya akan ini. Jadi sehingga sebaiknya menurut saya itu dipikirkan. Jadi memang kita ini demokrasi bebas berpendapat gitu ya. Tetapi ya tetap aja kita harus perhitungkan bahwa efek dari demokrasi itu menjadikan orang lebih baik atau hanya sekedar malah orang itu karena bebas sudah pokok. Kalau orang Jawa itu bilang Surabaya itu pokok jeplak gitu. Nah ini kan juga tidak baik sebetulnya.
Nah mungkin itu Prof, saya hanya masukan. Bagus sekali. Jadi memang tujuannya presentasi itu membangun opini agar masyarakat itu setuju. Di sana akan ditampilkan namanya pertama expert powernya. Dia punya keahlian enggak diuji. Dia wawasannya, visi misinya. Nah, memang ada apakah debat, apa cukup presentasi atau dialog. Ya. Kalau dialog misalnya ditanya, dijawab, ditanya, dijawab. Kalau debat kan bisa lain. Tapi biasanya kalau moderatornya agak arif, dia hindari perdebatan yang tidak perlu. Nah, itu tergantung pada moderatornya. Kalau moderatornya membebaskan mereka saling menggulingkan, ya itu yang terjadi. Ya, Jadi prakteknya kan seperti itu. itu yang harus kita hindari. Tapi yang jelas kita ciptakan itu forum untuk membangun opini. Dia tampil, pinter orang ini. Akhirnya milih ini jadi ini. Tapi yang paling objektif itu pertama sebelum naik itu di tes personal assessment test dulu. Dengan yang ilmiah itu. Yang menjawab apakah dia punya integritas, punya kejujuran, atau punya inovasi. Itu personal assessment test itu. Yang juru bicaranya itu komputer. Yang juri itu komputer. Kalau dia memenuhi syarat, terus prestasi. Baru hebat. Tapi itu lama. Itu biaya untuk itu satu orang aja 350.000. 2 jam. Kalau bisa saya pernah Nutanio mengadakan mutasi 80 pegawai, akhirnya bagus. Yang terbaik itu yang jadi di atas. Yang orang tidak mau marah, tidak ada ampau, tidak ada kata belece, tidak ada kata belece. Dia yang pantas, ini yang kata komputer, tidak bisa membantah. Nah, nanti baru setelah lulus komputer, baru dipilih orang. Siapapun yang menang pasti yang terbaik. Ini lama ini, entah kapan, mungkin tahun 2045 sudah terwujud. Saya sudah mensosialisasikan kemana-mana konsep ini. Baik, saya kira cukup sekian. Terima kasih. Selamat. Wah, generasi muda kita jago ini. Hafidz ini. Kita foto sama dulu sini. Mumpung ini. Pak Selma.